segala persoalan yang kita hadapi takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri sebab alamat dia mengerti. Happy Sunday all. Mari siapkan hatimu untuk memuji Tuhan. Haleluya. Sorak-sorai muliakan namanya, dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, keselamatan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita.
satu-satunya. Karena Dia adalah Allah yang mengerti, Allah yang peduli dalam kehidupan kita. Haleluya Lord. Mari sama-sama katakan, akui Dia. hidup. Kau Allah yang
perduli dalam hidup kami. Lewat pencobaan apapun Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Sungguh tiada yang seperti-Mu ya Yesus. Amin. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus Kristus Tuhan, tiada yang seperti-Mu ya Bapa. Amin Tuhan, amin. Sekali lagi selamat hari Minggu, selamat datang di dalam kebaktian online MDC Batam. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk waktu yang baik, hari yang indah Tuhan berikan bagi kami. Sekarang saatnya untuk kami belajar firman-Mu. Saya berdoa Roh Kudus menolong kami untuk dapat mengerti kebenaran firman Tuhan dengan baik. Supaya firman Tuhan tidak hanya menambah pengetahuan kami, tetapi merubah cara pandang kami, cara kami berpikir, cara kami melangkah, supaya kehidupan kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin. Kita masih dalam tema bulanan kita, yaitu Why are you so afraid? Mengapa kamu begitu takut? Tema ini diambil dari cerita Yesus meneduhkan badai, angin taufan di Danau Galilea. Dan sepanjang bulan November kita akan mempelajari kisah ini, dan saya percaya bahwa cerita di dalam kisah ini akan memotivasi kita, menginspirasi kita, merubah cara pandang kita di dalam menyikapi badai dan masalah yang datang dalam kehidupan kita. Well, mari kita buka Alkitab kita atau Alkitab yang Anda miliki di rumah bersama-sama untuk kita baca di dalam Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41. Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan 41. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun mengharik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut
dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Hari ini saya beri tema, jangan takut, dia peduli. Jangan takut, dia peduli. Di dalam Markus pasal 4 ayat 38, murid-murid Yesus berkata kepada Yesus, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Karena kata peduli yang kita temukan di dalam ayat ini, di dalam bahasa Yunani ditulis dengan kata melei. Kata peduli yang kita temukan di dalam ayat 38 di dalam bahasa Yunani, yaitu bahasa yang digunakan untuk menulis Alkitab kita, khususnya Perjanjian Baru, memakai kata melei. Kata melei ini memiliki arti yaitu yang pertama memperhatikan, atau arti yang lain menghiraukan atau memelihara. Dan kata ini diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia dalam Alkitab kita dengan kata peduli. Jadi melei memiliki arti memperhatikan, menghiraukan, memelihara atau peduli. Nah, tahukah Bapak Ibu dan saudara-saudari bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puji setiap hari adalah Tuhan yang melei. Tuhan yang melei artinya dia adalah pribadi yang memperhatikan umatnya. Dia adalah Tuhan yang peduli terhadap umatnya. Dia adalah Tuhan yang memelihara umatnya. Dia adalah Tuhan yang melei, peduli. Dan di dalam kisah yang kita baca tadi, kita menemukan wujud atau bukti daripada kepedulian Tuhan terhadap para pengikut-pengikutnya. Di dalam cerita itu kita temukan wujudnya antara lain wujud daripada kepedulian Tuhan. Yaitu yang pertama, dia mendengarkan seruan dari umat-umatnya. Pada saat taufan datang, air itu masuk ke dalam perahu mereka, murid-murid ketakutan. Dalam keadaan takut, murid-murid berseru kepada gurunya, Guru, kita binasa. Dan yang Yesus lakukan, di dalam kepeduliannya, Yesus mendengar seruan daripada murid-muridnya yang tengah menghadapi badai. Dan Yesus tidak hanya mendengarkan seruan mereka, tetapi yang kedua yang Yesus lakukan adalah Yesus segera bangun dan meneduhkan badai itu. Di dalam kepeduliannya Tuhan meneduhkan badai yang sedang mengancam kehidupan daripada murid-murid Yesus. Dan tidak hanya meneduhkan badai itu, Yesus menyelamatkan murid-murid. Badai yang begitu besar, yang menakutkan bagi para murid, tidak jadi membunuh murid-murid Tuhan. Perahu mereka tidak jadi ditenggelamkan karena ada Yesus di sana yang melakukan mujizat, meneduhkan badai di dalam kepeduliannya. Melei, peduli, Tuhan meneduhkan badai dan menyelamatkan para murid-muridnya. Tuhan adalah pribadi yang peduli terhadap umatnya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Karena dia adalah pribadi yang peduli terhadap umatnya, maka dia mendengarkan seruan daripada umat-umatnya. Di dalam Mazmur pasal 34 ayat 18 dan 19, di sana dikatakan bahwa Tuhan mendengarkan seruan daripada anak-anaknya. Mazmur 34 ayat 18 menulis demikian. Apabila orang-orang benar itu berseru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Dia Tuhan yang peduli, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Karena dia peduli, makanya pada saat kita berseru kepadanya di dalam kesesakan,
Apa yang dikatakan ayat ini? Dia bilang Tuhan mendengarkannya. Tuhan mendengarkan seruan umatnya yang memohon pertolongan kepadanya. Saya kagum dengan pribadi Tuhan ini. Dia Tuhan yang sangat peduli. Bahkan di dalam ayat 19 dikatakan demikian. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Hei, engkau yang sedang patah hati, dengarkan baik-baik. Tuhan peduli terhadap engkau, dan ayat 19 ini berkata bahwa Tuhan dekat kepada mereka yang patah hati. Dan Tuhan bukan hanya dekat kepada mereka lalu Tuhan nontonin penderitaan dia, tidak. Yang dia lakukan adalah ayat kalimat berikutnya dikatakan, ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Wow, sesuatu yang luar biasa bukan? Di dalam kepedulian Tuhan, dia dekat kepada mereka yang patah hati dan menyelamatkan mereka yang remuk jiwanya. Musim pandemik yang sekarang melanda seluruh dunia menyebabkan tidak sedikit orang yang mengalami patah hati, remuk jiwa. Tidak sedikit orang hidup di dalam ketakutan. Tetapi berita baiknya hari ini adalah kita punya satu pribadi yang peduli dengan kehidupan kita. Pribadi yang tahu tentang keberadaan kita, tahu tentang kegalauan kita, dan Alkitab mengatakan bahwa dia dekat dengan kita. Dia tahu tentang hati kita yang sedang patah, gundah gulana, jiwa yang sedang remuk. Pribadi itu akan menolongnya. Dan atas dasar kepedulian Tuhan, di dalam surat Petrus, 1 Petrus 5 ayat 7, kita diberikan nasihat demikian. Dengarkan bunyi ayat ini. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Kata memelihara di sini berasal dari kata yang sama, yaitu melei. Artinya bahwa Tuhan adalah pribadi yang memelihara hidup kita. Pada waktu Anda bertemu dengan kekhawatiran, masalah yang meremukkan jiwa Anda, yang membuat hati Anda patah, si Alkitab ini berkata bahwa serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang memelihara hidupmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, saya tidak tahu persoalan apa yang Anda hadapi hari-hari ini. Tetapi satu hal yang Anda harus tahu sekarang. Tuhan peduli terhadap kehidupanmu. Saya tidak tahu badai macam apa yang sedang mengkhawatirkan kehidupan Anda. Tetapi dengarkan nasihat ayat ini baik-baik. Dia berkata, serahkanlah semua kepada Allah. Karena dia yang memelihara kehidupanmu. Saya temui Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam kenyataan hidup. Pada saat orang berhadapan dengan masalah, badai yang datang bertubi-tubi dalam kehidupan mereka, tidak sedikit orang yang merespon masalah dengan mengatakan bahwa Tuhan tidak peduli terhadap kehidupannya. Seringkali saya mendengar orang berkata bahwa kalau Tuhan ada, kalau Tuhan peduli dengan kehidupan saya, kenapa dia membiarkan saya sakit begitu lama? Tidak sedikit dari mereka yang berkata bahwa kalau Tuhan peduli dengan kehidupan saya, kenapa dia membiarkan saya menderita krisis keuangan? Kalau Tuhan peduli dengan kehidupan saya, mengapa Tuhan tidak membantu saya untuk berhasil masuk ke dalam universitas yang saya impi-impikan? Dan kadang ketemu masalah kehidupan, orang malam mengomel sama Tuhan. Mereka bahkan melakukan seperti apa yang murid-murid katakan. Guru, kenapa engkau tidak peduli dengan hidupku? Tuhan, kenapa kamu tidak peduli dengan kehidupanku? Engkau tidak tahukah kalau sekarang saya sebentar lagi akan binasa?
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kalau sekarang Anda sedang berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan tentang Tuhan, tentang kasih Tuhan dan kepedulian Tuhan, ini jawabannya. Izinkan saya sebagai hamba Tuhan untuk mengingatkan kepada kita semua dari kisah ini bahwa Tuhan adalah pribadi yang peduli dengan kehidupanmu. Yesus adalah pribadi yang peduli dengan sakit penyakitmu yang kau alami hari ini. Tuhan peduli dengan krisis keuangan yang sedang Anda alami hari ini. Tuhan peduli dengan persoalan masa depan yang engkau temui hari ini. Tuhan peduli tentang krisis ekonomi yang kamu hadapi hari ini. Mungkin bisnis Anda sedang jatuh bangun. Ingat, Tuhan peduli akan hal itu. Dan engkau akan melihat bahwa Tuhan akan bekerja di dalam situasi badai yang kalian hadapi untuk menyatakan mujizat dan kesembuhan bagi diri Anda. Jadi ketika berhadapan dengan badai, jangan seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Menuduh Tuhan bahwa Tuhan engkau tidak peduli dalam kehidupanku. Jangan berlaku seperti orang-orang yang tidak tahu siapa Tuhan sehingga mengomel sama Tuhan. Disinilah pentingnya untuk kita memiliki sikap yang benar pada saat kita menghadapi kesukaran atau menghadapi badai. Nah, pada kesempatan ini saya akan memberikan 3 sikap yang harus kita miliki. Saya akan membagikan kepada kita 3 sikap yang harus dimiliki dikala kita menghadapi kesukaran. Yang pertama adalah ketika menghadapi kesukaran, sikap ini yang harus dimiliki, yaitu segera memohon pertolongan kepada Tuhan. Memohon pertolongan kepada Tuhan. Markus pasal 4 ayat 38 dan 39 yang kita baca tadi, pada saat mereka ada di dalam perahu, Alkitab mengatakan bahwa tiba-tiba saja badai itu masuk ke dalam perahu mereka. Dan yang dilakukan murid-murid adalah mereka segera berlari kepada Yesus dan mencari pertolongan. Dan kita tahu cerita itu, Yesus segera merespon seruan daripada murid yang sedang mencari pertolongan, dan Yesus segera berdiri dan melakukan mujizat yang luar biasa dan meneduhkan badai itu. Segera memohon pertolongan kepada Tuhan. Jadi ketika ketemu masalah, jangan diamin aja dulu. Jangan cari pertolongan di luar Tuhan. Yang pertama yang mesti dilakukan adalah ketika berhadapan dengan kesukaran badai, langkah pertama yang harus kita buat adalah segera lari kepada Tuhan, memohon pertolongan kepadanya. Mazmur pasal 50 ayat 15 mengatakan demikian. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Saya baca sekali lagi. Ayat ini menyuruh kita pada saat kita dalam kesesakan, dia berkata, berserulah kepadaku, artinya berserulah kepada Tuhan pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Sekali lagi, Tuhan kita adalah Allah yang maha peduli dengan kehidupan kita. Ayat ini mengatakan kepada kita, pada waktu kita bertemu dengan badai atau kesesakan, yang kita buat adalah berseru kepadanya, memohon. Dan janji Tuhan di sini adalah Dia akan membebaskan kita, Dia akan meluputkan kita. Tuhan adalah pribadi yang peduli. Nah, sikap yang kedua sekarang yang harus kita miliki adalah tidak meragukan perlindungan Tuhan dikala menghadapi badai. Tidak meragukan perlindungan Tuhan dikala menghadapi badai. Keraguan merupakan tanda bahwa kita tidak percaya kepada perlindungan Tuhan. Halo. Keraguan, kekhawatiran, ketakutan merupakan sikap, merupakan tanda bahwa kalau kita tidak percaya akan kepedulian Tuhan terhadap hidup kita. Dan keraguan merupakan tanda ketidakpercayaan akan kuasa Tuhan. Perhatikan Markus pasal 4 ayat 40. Ketika Yesus selesai lakukan mujizat, Yesus berkata kepada para muridnya, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?
ketakutan dan ketidakpercayaan yang dialami oleh murid-murid di sini adalah karena badai yang mereka hadapi pada masa itu badai yang sangat besar. Dan itu wajar bagi para murid kemudian hidup dalam ketakutan. Kalau Anda masih ingat khotbah pada awal bulan saya sebut ketakutan, dari kata asli adalah deilos. Merasa mudah takut. Dan wajar kalau orang kemudian merasa mudah takut dengan ancaman yang begitu besar. Tetapi di sini Yesus ingin mengatakan bahwa walaupun kamu berhadapan dengan masalah yang besar, ingat bahwa aku Tuhan adalah pribadi yang lebih besar daripada masalah yang kamu hadapi saat itu. Itu sebabnya jangan takut, jangan deilos. Jangan ragu, jangan menuduh bahwa Tuhan tidak peduli. Kenapa semua ini terjadi? Karena orang kurang mengenal Tuhan secara baik. Dan kalau saja Anda tahu Tuhan adalah pribadi yang peduli akan hidupmu, pasti engkau tidak akan membiarkan ketakutan menguasai kehidupan Anda. Sekali lagi sikap ini perlu dipikirkan dengan baik-baik. Pada waktu bertemu dengan badai, jangan meragukan perlindungan Tuhan. Jangan meragukan kuasa Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan kita adalah pribadi yang maha besar, yang sanggup meneduhkan badai. Dan kita akan aman bersama dengan Tuhan. Langkah yang ketiga sekarang, atau sikap ketiga yang harus kita miliki pada saat kita menghadapi kesukaran adalah memandang badai sebagai ruang atau kesempatan untuk mengalami mujizat Tuhan. Atau memandang badai sebagai ruang atau kesempatan bagi Tuhan untuk menyatakan mujizatnya. Jadi pada waktu kita bertemu dengan kesukaran dan badai, pandanglah badai itu merupakan kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan untuk Tuhan menyatakan mujizatnya. Nah, badai yang dialami oleh murid-murid Yesus di sini merupakan kesempatan bagi para murid untuk mereka melihat tentang Tuhan yang besar yang melebihi badai itu. Nah, saya mau ajak kita berpikir sejenak. Coba pikirkan. Misalnya, pada waktu itu murid-murid menyeberang dengan Yesus di Danau Galilea. Kemudian tidak terjadi badai dan mereka menyeberang dengan aman-aman saja. Kira-kira kisah tentang Yesus meneduhkan badai ini ditulis dalam Markus apa tidak? Saya kira tidak ditulis. Karena tidak ada mujizat yang terjadi di situ. Tetapi dari sini kita lihat bahwa perjalanan itu diperhadapkan dengan badai. Supaya Tuhan lakukan mujizat. Jadi gini, pada waktu kita ketemu masalah, jangan salahkan badainya. Jangan mengeluh, aduh kenapa masalah datang, kenapa badai datang dalam hidupku. Aku kan orang baik-baik, kenapa saya harus bertemu dengan badai? Jangan. Pandanglah badai, masalah itu sebagai kesempatan, ruang untuk engkau melihat mujizat Tuhan dalam hidupmu. Jadi kalau mau ingin mengalami mujizat Tuhan, ya harus hidup berhadapan dengan badai. Kita tidak akan pernah mengalami mujizat Tuhan di tengah badai kalau kita tidak pernah ada di dalam badai. Ya dong. Kita akan tahu bahwa Tuhan adalah pribadi yang meneduhkan badai kalau kita pernah ada di dalam badai dan kita mengalaminya. Jadi saya mau mengatakan bahwa bersyukurlah dengan setiap persoalan yang Anda hadapi. Setiap badai yang sedang menimpa kehidupan Anda. Dan lihatlah bahwa Tuhan akan menyatakan mujizatnya. Tuhan akan membantu Anda melewati badai-badai itu. Saya akan mengakhiri uraian khotbah ini. Saya tidak tahu Bapak Ibu dan teman-teman semua, badai seperti apa yang sedang Anda hadapi saat ini. Badai model seperti apa yang sedang ingin menenggelamkan perahu Anda, saya tidak tahu. Tetapi ini yang saya mau kasih tahu, apapun bentuknya,
apapun model badainya, ingat, badai itu merupakan kesempatan supaya Tuhan menyatakan mujizatnya. Supaya engkau dapat bersaksi kepada orang bahwa aku punya Tuhan yang besar. Pribadi yang sanggup melakukan mujizat. Pribadi yang sanggup meneduhkan badai di dalam kehidupanku. Milikilah 3 sikap ini pada saat Anda menghadapi kesukaran. Yaitu yang pertama, segera memohon pertolongan kepada Tuhan. Yang kedua, jangan ragukan perlindungan Tuhan dikala Anda menghadapi masalah. Jangan pernah meragukannya. Yang ketiga adalah sikap yang harus dimiliki adalah pandanglah badai sebagai kesempatan untuk Tuhan menyatakan kuasanya. Mari kita berdoa sekarang. Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kami bahwa kami memiliki Allah, kami memiliki Tuhan yang peduli akan kehidupan kami, yang mengerti akan persoalan kami, yang hadir dalam kehidupan kami, yang mendengar seruan kami, yang tahu tentang hati kami yang sedang galau, jiwa kami yang sedang remuk. Kami berterima kasih untuk kepedulian-Mu dalam kehidupan kami. Mulai saat ini, kami persembahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami mempercayakan masa depan kami kepada Engkau, pribadi yang maha peduli, melei, pribadi yang memelihara hidup kami, menghiraukan hidup kami, yang peduli akan kehidupan kami. Kami berterima kasih Tuhan, karena sampai hari ini kami masih ada. Itu bukti bahwa Tuhan peduli akan hidup kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Ibu Bapak Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saya tegaskan sekali lagi, Ibu Bapak bisa memberikan persembahan lewat nomor rekening yang tertera di layar monitor Ibu Bapak Saudara-saudari. Lalu yang kedua yang tidak kalah pentingnya, mari kita akan menyatukan hati kita akan berdoa bersama-sama untuk pada hari Selasa. Saya mau mengundang lewat Zoom, kita boleh mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Dan mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita tundukkan kepala kita. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan dalam hidup kami, yang membawa kami kepada pengenalan Allah yang benar, sehingga kami tahu satu hal, bahwa kami tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Dan hari ini juga hamba-Mu berdoa menyerahkan seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Mereka yang dalam keadaan susah, Engkau hiburkan mereka. Yang dalam keadaan bekerja, baik itu di kantor, di pemerintahan, swasta, dimanapun mereka berada, Tuhan aku berdoa. Karir mereka semakin hari semakin disempurnakan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Dalam usaha, dalam bisnis, dalam pekerjaan mereka masing-masing. Dimanapun mereka berkarya dan bekerja serta sebagai pengusaha, Tuhan Allah memberkati kehidupan mereka. Hari ini juga hamba-Mu berdoa menyerahkan bangsa dan negara ini dalam tangan anugerah Allah. Pelihara bangsa kami, menyerahkan presiden, wakil presiden dan seluruh jajarannya. Termasuk para menteri yang hari-hari ini bersinergi mengurus yang berkaitan dengan COVID-19. Hamba-Mu berdoa, kami menyerahkan mereka di dalam tangan anugerah Allah. Terpelihara kehidupan rakyat Indonesia. Kami serahkan juga untuk seluruh jajarannya yang bertanggung jawab terlaksananya pemerintahan dari presiden sampai kepada pejabat yang terendah. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami mengakhiri persekutuan ibadah raya pada pagi hari ini. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu di bawah kontrol-Mu ya Tuhan. Sepanjang minggu yang kami lewati bersama-sama dengan Engkau, Tuhan Allah memberkati. Kini saatnya kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami minta penyertaan-Mu yang sempurna adanya. Terjadi di dalam rumah tangga kami. Terjadi di dalam usaha bisnis pekerjaan kami. Terjadi di dalam studi anak-anak kami. Para pemuda-pemudi, Tuhan Allah juga menyertai dan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau terima berkat yang tidak tergoncangkan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.